Ya, baik, selamat pagi. Kita akan kuliah ekologi tanaman dan pada kesempatan ini topik yang saya bawakan adalah pola tanam ganda atau polikultur. Baik, kita lihat pada gambar ini. Ini kita lihat ada dua jenis tanaman, jagung dan leguminosa kacang-kacangan di tengahnya. Ya, jadi dalam satu lahan, satu bidang ada lebih dari satu jenis tanaman. Nah, kuliah hari ini akan mempelajari bagaimana pola tanam ganda, apa kelebihan kekurangannya, kemudian juga mempelajari bagaimana menilai produktivitas sebuah pertanaman ganda itu, baik secara agronomis maupun secara ekonomis. Baik, ada dua jenis sistem tanam monokultur dan polikultur. Monokultur itu asal kata dari mono artinya satu, kultur artinya budidaya. Jadi membudidayakan satu jenis tanaman monokultur. Polikultur membudidayakan lebih dari satu jenis tanaman. Sistem monokultur melibatkan penanaman suatu spesies tanaman tunggal di dalam sebidang lahan selama musim pertumbuhan. Contoh tanaman yang ditanam secara monokultur diantaranya adalah jagung, kedelai, padi, gandum. Kemudian pola tanam polikultur adalah penanaman bersama dua atau lebih banyak tanaman pada sebidang lahan yang sama selama satu musim. Polikultur seringkali disebut juga tanaman tumpang sari, ya mixed cropping atau strip cropping, tumpang sari campuran mix atau tumpang sari lajur strip. Kita mulai dulu dengan monokultur. Sistem keunggulan atau keunggulan dari sistem budidaya monokultur itu adalah karena mono satu jenis tanaman, maka sarana dan peralatan dikhususkan bagi tanaman tersebut. Bahan-bahan kimiawi untuk pemeliharaan dan perawatan tanaman seperti herbisida, insektisida, fungisida itu khusus spesifik bagi tanaman tersebut. Demikian sistem pemupukan, nutrisi unsur hara juga spesifik bagi kebutuhan tanaman tunggal tersebut. Dan varietas tanaman pada umumnya memang dikembangkan, dimuliakan untuk tujuan tanaman monokultur. Nah, ini kita lihat gambar tanaman yang berpola monokultur ya. Kita di sini sepanjang mata memandang kita lihat satu jenis tanaman yang sama, monokultur ya. Nah, kalau secara skematik digambarkan seperti ini, jadi padi gogo ini hanya satu jenis tanaman saja padi gogo ya selama satu musim ini. Nah, bisa jadi mungkin dia kosong atau bero, tidak ditanami, nanti lanjutnya lagi tanaman monokultur kembali ya. Nah, monokultur adalah pertanian dengan menanam tanaman sejenis. Misalnya lahan ditanami hanya padi saja, lahan ditanami pada jagung saja. Tujuan menanam secara monokultur adalah meningkatkan hasil pertanian. Penanaman monokultur menyebabkan terbentuknya lingkungan pertanian yang tidak mantap. Nah, ini tidak mantap secara ekologis pertanian monokultur itu. Sebagai bukti adalah tanah pertanian harus diolah, tanah dipupuk, disemprot dengan pestisida. Jika tidak, tanaman pertanian akan mudah terserang hama dan penyakit. Jika tanaman pertanian terserang hama, maka dalam waktu cepat hama itu akan menyerang wilayah yang luas dan petani tidak dapat panen karena tanamannya terserang hama. Nah, ini risiko terbesar dari pertanian monokultur ya. Jadi apabila satu buah tanaman atau sekelompok tanaman terserang hama atau terserang penyakit, maka dia akan menyebar kepada keseluruhan area tanaman tersebut. Karena jenis tanamannya sama, hamanya sama, penyakitnya sama, dia akan menyerang dengan cepat ke satu wilayah yang ditanami secara monokultur. Itu bahaya ekologisnya. Kelebihan sistem monokultur ini yaitu teknik budidaya relatif mudah, karena tanaman yang ditanam maupun yang dipelihara hanya satu jenis. Di sisi lain, kelemahan sistem ini adalah tanamannya relatif mudah terserang hama dan penyakit seperti yang dijelaskan tadi. Polikultur atau pertanam ganda ini akan memberikan beberapa manfaat, di antaranya mengurangi serangan organisme pengganggu tanaman OPT. Karena tanaman yang satu dapat mengurangi serangan OPT yang lainnya. Jadi maksudnya apabila satu tanaman terserang, maka tanaman lain belum tentu terserang, ya karena jenis hamanya berbeda, jenis penyakitnya berbeda. Misalnya bawang daun dapat mengusir hama apis dan ulat pada tanaman kubis karena mengeluarkan bau alisin, ya. Jadi tanaman tumpang sari antara bawang daun dengan kubis itu bisa saling menguntungkan, ya. Manfaat lain dari tanaman polikultur adalah menambah kesuburan tanah. Dengan menanam kacang-kacangan, kandungan unsur nitrogen dalam tanah bertambah karena adanya bakteri rhizobium yang terdapat dalam bintil akar. Dengan menanam yang mempunyai perakaran berbeda, misalnya tanaman berakar dangkal,
ditanam berdampingan dengan tanaman yang berakar dalam, tanah di sekitarnya akan lebih gembur. Ya, jadi perbedaan arsitektur perakaran tanaman itu akan menguntungkan rooting area, menguntungkan zonasi area, ya, karena tanah akan menjadi lebih gembur. Jadi ada tanaman yang berakar dangkal, ada tanaman yang berakar dalam. Kemudian juga kalau kita bertanam ganda dengan sebuah jenis tanaman kacang-kacangan yang akarnya mengandung rizobium, maka rizobium ini akan mensuplai nitrogen, ya, sehingga nitrogen di dalam tanah dan juga akan bermanfaat nitrogen tersebut bagi tanaman tumpang sari. Keuntungan lain dari bertanam ganda polikultur adalah siklus hidup hama penyakit dapat terputus karena sistem ini dibarengi dengan rotasi tanaman yang bisa memutus siklus organisme pengganggu tanaman. Yang bertanam ganda juga salah satunya adalah menanam secara rotasi. Jadi rotasi tanaman atau rotasi itu berganti, ya. Jadi menanam satu jenis tanaman, kemudian berikutnya diganti dengan tanaman lain, ya. Ada rotasi tanaman. Ini bisa memutus siklus hama dan penyakit. Keuntungan lain nomor 4, memperoleh hasil panen yang beragam. Penanaman lebih dari satu jenis tanaman akan menghasilkan panenan yang beragam. Ini menguntungkan karena bila harga salah satu komoditas rendah dapat ditutupi oleh harga komoditas lainnya. Ya, jadi secara ekonomis si petani akan memanen dua jenis komoditas, ya. Ya, syukur-syukur dua-duanya laku. Syukur-syukur kedua komoditas itu harganya bagus, ya. Nah, kan bisa saja oleh karena situasi ekonomi bisa saja salah satu dari tanaman itu kurang menguntungkan, harganya tidak menguntungkan, tapi tanaman yang kedua itu lebih menguntungkan. Nah, jadi di situ ada keseimbangan ekonomis, ya. Kekurangan sistem polikultur tanaman ganda adalah adanya persaingan antar tanaman dalam memperebutkan sumber daya hara di dalam tanah, air juga, kemudian juga cahaya matahari, ya. Jadi ada kompetisi di dalam bertanam ganda ini, ya, kompetisi antar tanaman. Tapi kalau kita bisa mengatur arsitekturnya, kita bisa mengatur konfigurasi dengan agronomis, ya, dengan mencapai skala optimus secara agronomis, maka konfigurasi pola tanam polikultur itu akan memberikan manfaat positif, ya. Jadi intinya adalah mengurangi kompetisi persaingan unsur hara di antara tanaman yang lebih dari satu tersebut. Kemudian juga kekurangan sistem polikultur adalah organisme pengganggu tanaman agak banyak, ya, lebih banyak, ya. Karena semakin banyak tanaman tentu semakin banyak juga hama dan penyakitnya di situ, sehingga agak relatif sulit di dalam pengendaliannya. Baik, sekarang kita akan mempelajari aneka pola tanam polikultur bertanam ganda, ya. Nah, ada istilah tumpang gilir, ya. Istilah tumpang gilir berasal dari kata tumpang dan gilir. Tumpang artinya perpaduan dan gilir artinya tanaman lain. Setelah yang satu. Tumpang gilir juga diartikan sebagai pergiliran tanaman. Nah, kita lihat di sini, ya. Pada gambar ini jagung dan kedelai itu di tepang sari jagung dan kedelai ditanam waktu yang bersamaan, ya. Nah, kalau yang ini jagung kedelai, tumpang sarinya di tumpang sari jagung kedelai ditanam berbeda, ya. Jagung dulu baru kemudian kedelai. Kemudian yang ini waktu tanam jagung dan kedelai juga berbeda, ya. Jadi kedelai ini boleh dikata ditanam menjelang panen jagung. Jadi hampir mendekati pola tanam bersisipan, ya. Oke. Kita lihat di sini ada pergiliran, ya, ada pergiliran. Jadi jagung dulu baru giliran berikutnya kedelai. Jagung dulu baru giliran berikutnya kedelai, ya. Ada pergiliran tumpang gilir. Kalau yang di sini ini bersamaan dia waktu tanamnya. Oke, lanjut contoh pola tanam berikutnya. Misalnya ini tanam jagung, ya, kemudian jagung menjelang panen, kedelai itu mulai ditanam, nih tanaman bersisipan. Jagung dan kedelai bisa ditanam secara beruntun. Jadi selesai dulu jagung dipanen semua, baru kita memanen kedelai. Atau bisa juga bertanam bergiliran. Jadi jagung, kemudian gini ada berok dulu, ya, baru giliran berikutnya tanaman kedelai. Kemudian pola tanam berikutnya dari tumpang gilir ini bisa dulu jagung, kemudian menjelang panen jagung, kemudian kita sudah mulai menanam ubi kayu, ya, sehingga ketika ubi kayu sudah mulai masuk fase muda, si jagung sudah bisa panen di sini, ya. Jadi efektif, ya, pemanfaatan waktu ruangnya. Kemudian ketika ubi kayu menjelang panen, kita sudah mulai menanam kedelai. Jadi sangat efisien. Jadi dari ketujuh pola tanam yang tadi ini, ya, yang keempat, kelima, keenam, tadi yang satu, kedua, ketiga, dan yang ketujuh mana yang lebih efisien? Bisa kita katakan, ya, pola tanam ketujuh ini lebih efisien karena sungguh memanfaatkan lahan sumber daya, memanfaatkan waktu, tenaga kerja, ya. Ini
Sungguh sebuah pertanaman tumpang gilir yang efisien ini ya. Tidak ada jeda dan juga tidak ada yang tanah dibelokkan. Efisien memanfaatkan lahan dan waktu tenaga kerja. Baik, contoh pola tanam berikutnya adalah pola tanam bersisipan. Tadi sudah dijelaskan secara skematik ya. Misalkan ini pola tanam dari bulan ke-9 sampai dengan bulan ke-9 tahun berikutnya ya. Jadi kita menanam jagung di sini. Nah, menjelang jagung ini panen, kemudian kita sisipkan. Kita sisipkan sudah mulai menanam kacang tanah di sini. Nah, begitu ya. Ini pola tanam bersisipan ya. Jadi ini juga salah satu upaya untuk memanfaatkan waktu. Jangan sampai ada yang terbuang. Ini contoh gambar pola tanam bergiliran. Jadi tadi sudah dijelaskan, mula-mula misalkan ketika bulan 9 sampai bulan 1 tahun berikutnya, petani menanam jagung, kemudian ada bero, beristirahat dulu, baru kemudian bulan 2 sampai dengan bulan 5, petani sudah menanam kacang tanah. Jadi ada bergiliran. Sesudah dia tanam jagung, giliran berikutnya tanaman kacang tanah. Ini pola tanam campuran, namanya campuran, jadi hampir tidak teratur ya. Nah, ini kita lihat misalnya jagung, kemudian di sela-sela ditanam kedelai, kemudian di antara juga ditanam ubi kayu. Ini kita lihat secara skematik ya. Nah, misalkan yang tanda X ini tanam ubi kayu, nah ini ada ubi kayu, ada tanda V ini misalkan ada kedelai, ya. Nah, kemudian yang garis ini ada misalkan jagung. Nah, kita lihat di sini ada aneka campuran tanaman. Ada kedelai, ada jagung, ada ya, ketiga jenis tanaman dicampur bersamaan di dalam satu bidang yang sama. Ya, ini memang efisien, hanya tidak teratur dia, sehingga seringkali menyulitkan ketika harus memanen dan juga ketika memelihara pola tanam campuran ini. Pola tanam campuran secara alamiah itu ada di hutan, ya. Jadi memang aneka jenis tanaman ada di sana, tercampur secara alamiah di sana. Secara ekologis mantap sebetulnya hutan itu, ya. Karena dia pola tanam campuran, ada keragaman, ada polikultur di situ, sehingga secara ekologis mantap. Dan juga pada pola tanam campuran itu keseimbangan ekologisnya itu lebih bagus, ya, lebih baik ya. Di sana ada sebuah siklus pertumbuhan perkembangan tanaman ya, yang secara tertutup di dalam pola tanam campuran itu ya. Jadi nanti serasa atau limbah atau bekas panen dari tanaman itu kembali lagi ke lahan tersebut. Nah, sisa bahan tanaman tersebut yang sudah melapuk ke dalam tanah, dia akan menyuplai unsur hara dan kembali diserap lagi oleh tanaman berikutnya. Begitu siklus tertutup dari sebuah pola tanam campuran yang stabil dalam ekologi yang mantap. Ya. Nah, ini contoh skema pola tanam sela. Nah, kita lihat di sini maksudnya sela itu adalah tanaman tahunan kita tanam, ya, tanaman tahunan. Tanaman tahunan. Nah, di antara tanaman tahunan kita tanam tanaman setahun, atau tanaman semusim. Misalnya di sini kita tanam kacang tanah di antara tanaman keras. Di sini kita tanam jagung di antara tanaman keras, ya. Nah, cara ini adalah memanfaatkan ruang kosong di tengah dari dua tanaman keras, ya. Memanfaatkan lahan kosong di antara dua tanaman perkebunan ya. Sementara tanaman perkebunan itu belum tinggi tumbuhnya, tanaman perkebunan itu belum menaungi tanaman semusim, maka kita bisa memanfaatkan ruang dan waktu di situ dengan menanam tanaman sela di antaranya. Ya, ini biasanya terjadi pada perkebunan yang tanamannya belum tumbuh dewasa. Nah, ini contoh pola tanam kembar. Nah, disebut kembar oleh karena sama dia ya. Lalu menanam padi, kemudian ada berak, kemudian tanam lagi tanaman yang sama, tanaman padi juga, jadi double cropping. Ini pola tanam rotasi, ya rotasi bergantian. Jadi misalkan sesudah menanam padi, kemudian ganti menjadi tanam kedelai. Sesudah menanam kedelai ganti tanaman jagung, ya. Nah, ini pola tanam rotasi ini bisa juga ada jedanya dulu seperti di sini, atau bisa juga langsung dia seperti ada di sini pada kasus ini, gambar ini ya. Ini pola tanam rotasi campuran. Nah, ini gambar yang kiri ada pola tanam berkesinambungan. Ini ada jagung, kemudian tanam lagi jagung ya. Tanam lagi jagung, tanam lagi jagung. Nah, ini jadi monokultur ini saudara ya. Ini monokultur jagung aja sepanjang musim dan sepanjang tahun ya. Pola tanam monokultur. Nah, sebaiknya yang ideal adalah pola tanam rotasi ya untuk memutus siklus sama penyakit. Jadi sebaiknya menanam secara rotasi. Jadi jagung kemudian kita putus dulu siklus sama penyakit yang menyerang jagung dengan cara mengganti tanaman kedelai.
Karena hama penyakit yang menyerang jagung ya relatif tidak akan menyerang tanaman kedelai. Jadi itu manfaat positif dari rotasi tanaman. Kita putus rantai penyerangan hama dan penyakit. Nah, sesudah tanam kedelai boleh tanam jagung lagi atau mungkin tanaman baru lagi. Tanaman padi misalkan yang berbeda dari sebelumnya ya. Nah, ini disebut pola rotasi tanaman. Nah, keuntungan lain dari pola rotasi tanaman dengan mengikut sertakan atau menambahkan kedelai di dalam siklus rotasinya adalah kedelai adalah tanaman leguminosae yang memberikan nitrogen ke dalam tanah. Karena ia bisa menfiksasi, menangkap nitrogen dari udara, kemudian bakteri rhizobium yang menangkap nitrogen dari udara ini akan menyuburkan lingkungan perakaran ada di sekitar tanaman kedelai dan sekaligus menyuburkan tanah ya sesudah kedelai itu dipanen. Jadi bisa memberikan sumbangan nitrogen alami pada pertanaman berikutnya apabila kita mengikut sertakan tanaman dari famili Leguminosae ya. Itu jadi menanam secara rotasi itu lebih disarankan secara agronomis dibanding menanam secara monokultur satu jenis tanaman yang sama. Baik, ini gambar pola tanam beruntun. Jadi seperti pada gambar sebelumnya ya, tadi kemudian beruntun kemudian adalah tanam kedelai, tidak ada jeda di sini. Ini pola tanam yang beruntun. Ya, ini bahayanya kalau tidak ada jeda di sini adalah siklus hama penyakit masih bisa diteruskan saudara ke tanaman berikutnya. Memang sebaiknya ada jeda di sini ya. Nah, jeda yang ideal itu begini saudara, tanah itu juga butuh istirahat. Bapak ulang ya, tanah butuh istirahat ya, tidak hanya manusia. Manusia bekerja 6 hari, kemudian hari ketujuh dia beristirahat karena fisik manusia terbatas, dia butuh istirahat, butuh penyegaran. Demikian pula tanah saudara ya. Supaya tanah itu lebih subur sebaiknya sesudah ya sesudah sekian tahun ya, nah mana ada 1 tahun dibebaskan, itu diberokkan. Ini harus diteliti, ini berapa tahun yang ideal tanaman ditumbuhkan, terus-menerus, tanaman dibudidayakan atau tanah dipakai untuk sebuah pertanaman, berapa tahun dia sebaiknya dipakai terus-menerus oleh budidaya tanaman. Kemudian butuh istirahat tanaman itu berapa tahun. Nah, ini sebuah penelitian jangka panjang, long term eksperimen yang menarik untuk dikaji. Tapi intinya gini saudara, bahwa tanah itu juga perlu beristirahat ya untuk memulihkan kembali, memugarkan kembali kesuburannya. Jangan terus-menerus ditanam ya, jangan terus-menerus diolah atau ditanami. Nah, ini gambar pola tanam tupang sari akan kita dalami dalam slide berikutnya. Ini gambar pola tanam tupang sari kalau kita melihat di sini dalam 1 tahun mulai bulan 9, 10, 11, 12, kemudian bulan ke-1 sampai bulan berikutnya, pada tahun berikutnya kita lihat di sini si petani menanam pola tanam tupang sari. Jadi jagung ditanam bersama dengan kedelai ya pada waktu yang bersamaan. Hanya kita atur konfigurasi tanamnya, pola tanamnya di sini kita lihat ya. Jadi yang ini adalah pola tanam jagungnya, kemudian di tengah jagung ini ada kedelainya ya. Ini pola tanam tupang sari. Ada plus minusnya. Nah, tentu banyak positifnya menanam tupang sari karena seperti Bapak jelaskan sebelumnya, pola tanam tupang sari ada pola tanam polikultur, pola tanam ganda ya. Ada keragaman di sana, keragaman tanaman ya, ada tanaman jagung, ada tanaman kedelai. Kemudian keduanya bersifat sinergi. Ya, tanaman jagung kedelai bersifat sinergi karena kedelai adalah memasok nitrogen atau kedelai bisa memfiksasi nitrogen dari udara, kemudian bisa memasok nitrogen bagi pertanaman tupang sari ya. Jadi memang kalau ditanam secara bercampuran, ya, polikultur itu ekonomis lebih stabil, ya, lebih sehat bagi lingkungan. Lingkungan juga terjaga, kesuburan tanah juga terpelihara. Nah, sistem tanam lahan sawah dengan keterbatasan air, pola tupang sari dapat dilakukan pada musim kemarau 1 atau musim kemarau 2 sebagai berikut ya. Pada musim kemarau 1 MK1 jadi serangan padi, kemudian lanjut tanaman berikutnya palawija. Nah, ini bisa dilanjutkan ya. Bisa dilanjutkan atau ditingkatkan misalnya sesudah menanam padi kemudian tanam padi gogo baru kemudian tanam palawija jagung. Gitu. Jadi jangan langsung padi langsung ke jagung tapi padi tanam dulu padi gogo baru jagung. Atau bisa juga padi kemudian tanam padi gogo terus kedelai. Atau kita balik, padi dulu, kemudian kedelai dulu, baru jagung. Ya, ini adalah musim pola tanam yang dianjurkan pada musim kemarau. Kita tahu pada musim kemarau kan, air hanya tersedia ketika musim tanam padi. Tapi ketika air sudah kurang tersedia, maka dianjurkan menanam tanaman jenis padi yang lebih tahan terhadap kekeringan, misalnya tanam padi gogo, kemudian tanaman palawija, jagung, atau kedelai. Kemudian pada musim kemarau 2, apabila petani menanam padi palawija, nah ini bisa kita perbaiki dengan menanam padi, kemudian padi gogo, kemudian jagung. Ya, jadi sebelum menanam palawija jagung, tanam dulu padi gogo. Atau bisa juga menanam kedelai. Ya, atau bisa juga padi kemudian kedelai plus jagung. Ya, jadi pada musim kemarau ini situasinya air tersedia pada musim tanam di sini, musim tanam di sini.
Nah, ketika air kurang tersedia karena musim kemarau, nah kita bisa menanam padi gogo dan baru tanam palawija. Yang mana tanaman padi gogo dan palawija relatif tidak membutuhkan banyak air sebanyak tanaman padi sawah. Ya. Ini pola tanam yang dianjurkan pada musim tanam kemarau ya. Pada sistem tanaman kering, pola tupang sari dapat dilakukan pada musim hujan. Pengaturan pola tanam di lahan kering sebagai berikut ya. Jadi pada musim hujan dianjurkan menanam, misalnya petani menanam palawija, nah bisa kita tambahkan ya, kita tambahkan lagi satu jenis tanaman baru, misalnya padi gogo di sini. Jadi padi gogo, kemudian tanam palawija jagung, baru kemudian tanam palawija yang lain. Atau padi gogo tanaman ditambah tanaman kedelai, kemudian tanaman palawija yang lain. Atau bisa juga palawija kedelai, palawija jagung, kemudian tanam palawija jenis yang lain. Ya. Jadi intensif memanfaatkan lahan pada musim hujan ini dengan menanam palawija ya, dan ditambahkan diserangkan menanam padi gogo juga. Ya, ini contoh-contoh pola tanam anjuran ya yang bisa diterapkan pada tingkat petani di lapangan. Nah, ini adalah gambar tupang sari padi gogo dengan jagung. Kita lihat di sini jagung ya, ini gambar jagung. Dia ditanam jarak tanam 20 cm. Jarak antar baris 20 cm ya, 20 cm. Kemudian oh maaf, maaf ya. Ini ada gambar padi ya. Padi ini jarak antar barisnya 20 cm, kemudian antar tanamannya 10 cm tanaman padi. Nah, kemudian kita menanam di antara padi ini ada jagung. Ya, ini gambar jagungnya ya. Jagungnya dia jarak tanamnya rapat ya, antar barisnya 40 dan antar tanamannya 15 cm. Kemudian jarak antara jagung yang lajur ini dengan jagung di lajur ini sekitar 160 ya. Oh, ini sangat intensif sekali ya. Contoh pola tanam tupang sari padi gogo dengan jagung ya. Sangat intensif sekali, sangat padat tanamannya sehingga kedua jenis tanaman ini diharapkan bisa tumbuh baik bersama jagung dan padi gogo. Ini contoh pola tanam tupang sari padi gogo dengan kedelai ya. Nah, ini gambar kedelainya ditanam jarak tanam antar baris 30, jarak antar tanamannya 15 cm. Kemudian di antara kedelai kita tanam padi gogo. Padi gogo jarak antar tanaman sama 20, kemudian jarak antar baris 20, jarak antar tanaman 10. Nah, kemudian ini jarak antara 4 dari tanaman padi ini 1 meter, kemudian jarak antara 3 jenis kedelai ini juga 1 meter ya. Ini juga sangat intensif memanfaatkan lahan ya. Tupang sari padi gogo dengan kedelai. Kemudian gambar berikutnya contoh tupang sari kedelai dengan jagung. Nah, ini yang kerap atau sering di tingkat petani. Pola tupang sari adalah pola tupang sari jagung dengan kedelai. Nah, kita lihat pada gambar ini, ya, tanaman jagung ditanam dengan jarak tanam 40 kali 15 ya. Kemudian ada 2 baris, kemudian kedelai ditanam dengan jarak tanam 30 kali 15 ya. Kali 15 ada 3 baris dan jarak antar jagung strip 1 dengan strip kedua 160 ya. Nah, kemudian jarak antara jagung dan kedelai di sini ada 50 cm. Ya, ini juga sangat intensif ya di dalam pola tupang sari kedelai dengan jagung. Baik, ini adalah masalah matematika yang juga Anda perlu mengetahui ya tentang rumus yang disebut dengan Land Equivalent Ratio LER dalam bahasa Indonesia, nilai kesetaraan lahan NKL ya. Nah, LER atau NKL itu adalah salah satu parameter agronomis yang merupakan gambaran efisiensi penggunaan lahan. Nilai kesetaraan lahan dapat dihitung pada saat tanaman sudah dipanen. Perhitungan dilakukan pada hasil jagung intercropping YAB. Ini YAB hasil jagung tanaman intercropping. Kemudian hasil jagung monocropping YAA. YAA hasil jagung monocropping. Hasil kacang intercropping YBA. Hasil kacang monocropping YBB. Nah, NKL atau nisbah kesetaraan lahan dapat dihitung untuk mengetahui tingkat efisiensi lahan dalam sistem tupang sari yang dicobakan ya. Nah, LER dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Oke, ini contoh kasus ya diambil dari jurnal Pangan tahun 2020, nanti Anda bisa lacak sendiri ya. Nah, ini contoh kasus di mana perbedaan pola tanam tumpang sari kedelai dengan jagung dan monokultur jagung dan monokultur kedelai. Nah, kita lihat di sini kalau jagung monokultur ya. Nah, jagung monokultur itu nilai kesetaraan lahannya ya tentu 1 ya. Karena dia bertanam tunggal. Monokultur kedelai juga nilai kesetaraannya itu 1 karena dia hanya 1 tanaman tunggal 1. Nah, apabila ditanam ganda polikultur, nah nilai kesetaraan lahan untuk menggambarkan efisiensi lahannya kita lihat di sini bahwa efisiensi lahannya meningkat ya 1,39. Jadi tupang sari jagung dan kedelai
nilai kesetaraan lahan itu meningkat menjadi 1,39, yang lebih tinggi daripada nilai kesetaraan lahan pola tanam monokultur jagung atau monokultur kedelai, ya. Nah, nilai kesetaraan lahan LKL atau Land Equivalent Ratio merupakan parameter yang dapat menggambarkan tingkat pendayagunaan atau produktivitas lahan seperti disajikan pada tabel di atas. Teknologi tumpang sari kedelai dengan jagung menghasilkan NKL lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya tanaman masing-masing komoditas secara monokultur. Yang nilai NKL-nya adalah 1,39, yang maknanya adalah terdapat tambahan produktivitas sebesar berapa? Sebesar 39% ketika tanaman dalam satu lahan dikombinasikan dengan tanaman lain, ya. Sehingga pemanfaatan lahan akan lebih efektif bila dibandingkan dengan lahan yang ditanami secara monokultur. Jadi intinya begini, saudara, ya. Pola tanam tumpang sari atau pola tanam ganda, pola tanam polikultur itu lebih efisien memanfaatkan lahan. Pada kasus tabel 6 ini, ya, hasil penelitian ini kita lihat bahwa pola tanam tumpang sari lebih efisien sebesar 39%, ya. Tanah lahan tersebut memperoleh tambahan produktivitas sebesar 39% dibanding menanam monokultur, gitu ya. Nah, NKL-nya lebih dari 1 menunjukkan bahwa dari segi penggunaan lahan, cara tanam tumpang sari kedelai dan jagung lebih efisien dan produktif daripada cara tanam jagung monokultur atau kedelai monokultur. Ini menjadi indikator bahwa pola tanam tumpang sari lebih menguntungkan. Nah, banyak studi yang menunjukkan bahwa apabila NKL lebih dari 1, dia pola tanam yang lebih menguntungkan dan produktif. Baik, ini contoh kasus berikutnya yang diambil juga dari jurnal penelitian pertanian tanaman pangan tahun 2020, ya. Nanti Anda bisa baca sendiri, cari sendiri jurnalnya. Nah, kita lihat di sini kasus pola tanam tumpang sari, ya, di Jawa Timur pada 2 desa, ya, di desa P ini menanam pertas kedelai Argomulyo Dena 1 Dega 1. Kemudian desa G menanam pertas kedelai Argomulyo Dena 1 Dega 1, ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya ternyata kedelai ya ditanam monokultur hasilnya ini, dan kalau ditanam tumpang sari kedelai hasilnya lebih rendah, ya. Baik pada desa P maupun pada desa G ini, gitu, ya. Jadi penurunan hasil biji kedelai ya akibat dari petanaman tumpang sari itu sekitar pada kasus ini 26 sampai 47%. Pada desa G atau desa Gesing, penurunan hasil biji kedelai 41 sampai 46%. Nah, sekarang kita lihat hasil biji jagung, ya. Nah, jagung yang ditanam monokultur kisaran produksinya 5,648 ton per hektar. Demikian pula pada desa Gesing 5,488 per hektar. Apabila jagung ditanam tumpang sari dengan kedelai, tentu saja ada kompetisi hara, kompetisi air, kompetisi cahaya di sana, maka produktivitas jagung pada tanam tumpang sari menurun, ya, dibanding monokultur. Jelas ini lebih kecil, ya, hasilnya. Di jagung tumpang sari lebih kecil hasilnya daripada jagung monokultur. Nah, penurunan hasil biji jagung di sini berkisar antara 25 sampai 40% pada kasus desa P, desa Pompongan, dan berkisar 11. Nah, ada juga yang nilai negatif, ya. Yang lebih tinggi di kasus tumpang sari hasil biji jagung itu, ya. Ini. Oke, pada tabel ini menunjukkan bahwa pola tanam tumpang sari hasil biji kedelai menurun berkisar antara 26 sampai 47% yang ini. Sementara penurunan hasil biji jagung sebesar 11 sampai 40%. Kecuali pada pola tanam tumpang sari dengan kedelai pertas Dena 1 dan Dega 1 di desa Gesing. Selain pengaruh kompetisi dengan tanaman jagung, penurunan hasil kedelai pada pola tanam tumpang sari juga disebabkan oleh populasi tanaman kedelai hanya 62,5% dari populasi pola monokultur. Penurunan hasil kedelai tumpang sari dibanding monokultur sejalan dengan hasil 2 penelitian yang lain, ya. Ya wajar, ya, kenapa pola tanam tumpang sari lebih sedikit hasilnya karena populasi tanaman juga lebih sedikit dibanding pola tanam monokultur, ya. Baik, secara agronomis, penurunan hasil biji kedelai disebabkan oleh pertumbuhan dan proses pengisian polong kedelai yang terhambat karena berkurangnya cahaya matahari yang diterima tanaman akibat naungan kanopi jagung. Intensitas cahaya berkaitan erat dengan aktivitas fotosintesis tanaman. Agar memberikan hasil maksimal, tanaman memerlukan intensitas cahaya yang cukup. Hasil biji kering tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari yang cukup dapat meningkat sampai 2 kali lipat dibandingkan dengan tanaman di bawah naungan. Oke, lanjut kepada bagaimana tinjauan ekonomis dari pola tanam tumpang sari. Kalau tabel ini kan tinjauan agronomis, ya, tinjauan agronomisnya dan penjelasannya. Nah, sekarang tinjauan ekonomis, karena begini, saudara, kita bertanam tumpang sari juga harus tetap profitable, harus tetap memberikan keuntungan, profit keuntungan bagi petani yang menanam pola tanam ganda, ya.
Sebab kalau tidak ada tidak ada keuntungan dari pola tanam ganda, multikultur, nah ini bisa aja petani menanam monokultur. Nah, padahal anjuran kita kan tanam polikultur atau multikultur, ya, tanam ganda tupang sari, ya. Baik, ini secara ekonomis, tinjauan ekonomis. Nah, ini kita lihat ya. Ini pola tanam tupang sari jagung plus dena 1, ya. Jagung plus varietas dena 1, ini varietas kedelai, kemudian jagung, kemudian kedelai varietas wilis, dan ini monokultur jagung. Nah, kita bandingkan di sini ya. Yang ditanam jagung dengan kedelai varietas dena, ini hasil jagungnya 6,297, kedelainya 1,017. Dan RC rasionya 251, BC rasionya 151. Kemudian jagung yang ditanam tumpang sari dengan kedelai varietas wilis, jagungnya 3750, kedelainya 1,2 ton per hektar. Nah, RC rasionya 17, BC rasionya 117. Kalau monokultur jagung, ya, maka jagungnya itu dipanen tebasan. Nah, ini RC rasionya 2,49, BC rasionya 1,49. Pertanyaannya, nah, apakah maksud dari RC ratio dan BC ratio? Nah, keduanya ini penting bagi menganalisis kajian tumpang sari, ya, RC ratio dan BC ratio. Baik, RC ratio atau revenue per cost ratio adalah penghitungan rasio penerimaan atas biaya produksi. Digunakan untuk mengetahui keuntungan pola tanam tumpang sari dan monokultur dengan formula seperti dijelaskan pada jurnal ini. Ya. Jadi menghitung rasio penerimaan atas biaya itu RC ratio. BC ratio adalah efisiensi pola tanam monokultur dan tumpang sari. Dianalisis menggunakan benefit cost ratio BC ratio yang dihitung dengan formula ditujukan pada jurnal ini. Ya. Pola tanam monokultur atau tumpang sari layak dilanjutkan atau efisien apabila BC ratio lebih dari 1. Karena keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada jumlah biaya produksi. Sementara jika BC ratio sama dengan 1, pola tanam yang diusahakan impas karena keuntungan sama dengan jumlah biaya produksi. Dan jika BC ratio kecil dari 1, maka pola tanam yang diusahakan tidak efisien karena biaya produksi lebih besar dari keuntungan. Nah, kita lihat di sini baik monokultur maupun polikultur, ini BC ratio-nya di atas 1 ya. Nah, kita lihat yang paling tinggi ternyata BC ratio-nya adalah BC ratio ketika tumpang sari jagung plus kedelai varietas dena. Ini BC ratio 151. Kalau kita menanam tumpang sari dengan varietas wilis, nah ini BC ratio-nya lebih rendah. Nah, kemudian bagaimana dengan RC ratio? Ya, RC ratio adalah rasio penerimaan atas biaya produksi. Juga nampak di sini konsisten bahwa tumpang sari jagung plus kedelai dena 1 tuh RC ratio lebih tinggi. Kemudian monokultur yang kedua 2,49 dan jagung plus kedelai varietas wilis paling kecil RC ratio. Maka kesimpulan dari tabel ini atau kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pola tanam tumpang sari yaitu jagung dengan kedelai varietas dena 1, RC ratio-nya paling tinggi, demikian pula BC ratio paling tinggi ya. Paling tinggi, lebih baik daripada yang ditanam monokultur saja ya. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara ekonomis ya, pola tanam tumpang sari itu relatif atau tidak relatif ya. Data menunjukkan lebih menguntungkan daripada pola tanam monokultur. Dengan asumsi ya, harga pada hasil penelitian tahun tersebut ya. Nah, harganya seperti ditunjukkan pada tabel ini. Baik, itu paparan singkat dari Bapak tentang kuliah ekologi tanaman, ya khusus materi pola tanam polikultur atau tumpang sari ya. Ini beberapa data pustaka yang Bapak ambil. Materi ini adalah ramuan sinergi dari aneka pustaka yang Bapak ambil dari sini. Baik, sekian kuliah ekologi tanaman dari saya. Silakan mahasiswa untuk mempelajari ulang, kemudian memahaminya, mengambil contoh kasus-kasus tumpang sari di jurnal, kemudian harus bisa menghitung nilai kesetaraan lahan, land equivalence ratio, harus bisa juga menghitung BC ratio dan RC ratio apabila Anda diperhadapkan dengan sebuah kasus pertanaman tumpang sari ya. Jadi kesimpulannya bahwa pertanaman tumpang sari itu lebih dianjurkan di dalam budidaya tanaman karena dia bisa memutus siklus sama penyakit, kemudian juga keragaman tanaman itu meningkatkan toleransi tanaman terhadap cekaman kekeringan, meningkatkan toleransi tanaman terhadap serangan hama penyakit. Ya, jadi sesuatu yang beragam itu lebih bagus ya. Secara ekologis juga sesuatu yang beragam pada tanaman juga lebih stabil ya, ekologinya lebih stabil sehingga terjadi sebuah rotasi unsur hara, terjadi pertukaran unsur hara, terjadi keseimbangan unsur hara di dalam ruangan pertanian tumpang sari tersebut. Kemudian secara ekonomis ya itu pertanian tumpang sari lebih menguntungkan dibandingkan pertanian monokultur. Baik, masih banyak penelitian yang harus dikerjakan dalam memahami pertanian
tumpang sari ini, ya. Karena pemahaman yang baik tentang pertanaman tumpang sari di masa yang akan datang akan meningkatkan pendapatan petani. Baik, sekian kuliah dari saya. Selamat siang. Dadah.